الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاة الجسد والروح وتوبة النسوح وإلى حضرة النبي وآل النبي شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة الكبرى والقائل لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفنا بإسرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم القيامة بإعثة رسول رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita bersama, kenikmatan iman, Islam, kesehatan badan, kepanjangan umur, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini ibu-ibunya di rumah jadi dimasukkan juga karena di sana ada labnya kan. Ada labnya. Ummina Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya di kabilah Quraisy dan Mekah. Kabilah itu suku, nama suku kabilah. Dengan harta yang melimpah ruah dan mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi di kalangan kabilah Arab di masa itu dan kalangan kaum Quraisy. Karena budi pekertinya yang mulia dan bijaksana kepada keluarganya dan para pegawai-pegawai beliau di masanya yang selalu membantu beliau dalam menjalankan usaha perdagangannya. Dan Sayyidatina Khadijatul Kubra itu memberi upah kepada para abid dan pegawainya dengan upah yang layak dan sesuai jerih payahnya. Oleh karena itulah beliau sangat disegani dan dihormati oleh kaumnya, khususnya kawan-kawan beliau semasa atau sesama bisnis beliau. Dan adalah kekayaan Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha sangatlah banyak, sehingga diriwayatkan rumah beliau itu ceritanya sanggup menampung seluruh penduduk kota Mekah pada waktu itu. Memang di masa itu mungkin penduduknya belum terlalu banyak, yang banyak banget kan. Cuma di kalangan di masa itu ceritanya saking beliau itu mempunyai tempat yang luas, tempat tinggal yang luas,
rumahnya atau rumah beliau itu sanggup menampung penduduk Mekah di masa itu. Artinya biasanya kan kalau orang itu misalnya tempat tinggalnya besar banget, berarti orang itu kan kaya raya kan kayak gitu. Bahkan diceritakan di dalam riwayat yang lain, di dalam biografi yang lain, sepertiga Mekah itu kepunyaan beliau. Nah, artinya saking kaya raya beliau. Dan adalah usia Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha pada waktu itu adalah 40 tahun. Dan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan beliau itu 25 tahun. Maka hiduplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ummina Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, sehingga diceritakan dalam usia selama 25 tahun beliau sama Khadijah Kubra, Rasulullah itu tidak pernah merasa kecewa. Istilahnya tuh saking Khadijah ini orang yang bisa memberikan kesenangan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama dua laki istri ya ceritanya, Rasulullah dengan Khadijah itu tidak pernah beliau itu kecewa. Rasulullah terhadap Khadijah, begitu juga Khadijah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tiadalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kawin dengan perempuan lain selama beristrikan Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijatul Kubra, beliau adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam sabdanya oleh Rasulullah pernah ngomong, ruziktu hubbaha fa ana uhibbu may yuhibbuha. Nah, ini yang menjadi tujuan kita ya. Ruziktu hubbaha kata Rasulullah, fa ana uhibbu may yuhibbuha. Sungguh aku kata Rasulullah diberikan oleh Allah cinta terhadap Khadijah. Jadi cintanya Rasulullah ini terhadap Khadijah itu karena memang Allah yang memberikan kecintaan. Cintanya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ana uhibbu may yuhibbuha kata Rasulullah, dan aku juga mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Ini keberuntungan. Jadi bersambung kayak gitu. Orang yang cinta dengan Khadijah itu berarti orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mungkin kalau orang yang memang jarang mengadakan acara haul seperti ini, haul Ummina Khadijatul Kubra, itu mungkin terasa asing. Kenapa? Jarang-jarang. Termasuk yang pertama memproklamirkan acara haul ini untuk di daerah Mekah itu Abuya. Pas kebetulan juga di sini kita sedikit tabarrukan membaca daripada manaqib Abuya Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang di Mekah. Beliau meninggal di 17 Ramadan kalau tidak salah. Biasanya dirangkai haulnya sama haul beliau, juga sekaligus haul Tuan Guru Zuhdian Nur bin Kiai Haji Muhammad yang di Banjar. Nah, jadi Guru Zuhdi itu beliau itu sebenarnya orang Hulu Sungai. Bagi yang berdiam di Banjar tahu, Hulu Sungai itu kan dari kota Banjarmasin itu masih jauh, sampai 5-6 jam lebih lagi. Kebetulan beliau itu orang Alabiu. Ayah beliau itu Kiai Haji Muhammad itu orang Alabiu. Cuma karena hijrah pindah ke Banjar. Kebetulan juga orang tua dari Tuan Guru Kiai Haji Zuhdian Nur yang dipoto itu. Nah, orang tua beliau itu sempat menjadi pimpinan pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru. Banjarbaru itu ya kilometer 23 kalau tidak salah bertepatannya di situ Al-Falah Banjarbaru. Padahal beliau orang Banjar. Memang di Banjarmasin itu yang khusus di kotanya itu ulama-ulamanya itu banyak malah dari Hulu Sungai.
termasuk orang tua beliau itu ceritanya, yang berdakwah sekaligus ada sebagian yang berusaha di sana berdagang. Hulu Sungai itu sebutan beberapa daerah atau kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang arahnya ke Hulu Sungai. Seperti Hulu Sungai Utara, daerah kami Amuntai itu sebutannya Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Tengah, Barabai, nah, wilayah Guru Bakit itu, nah itu Hulu Sungai Tengah itu kabupatennya lain lagi. Hulu Sungai Selatan, Gandangan, almarhum Guru Ridwan, Kapuh. Nah, sekarang ada pemecahan kan, Hulu Sungai Utara itu Paringin itu, Balangan itu, nah. Tabalong termasuk itu juga. Nah berbetulan juga beliau kemarin kan meninggalnya di bulan Ramadan, Guru Zuhdi ini. Abuya Said Muhammad dulu ketika itu mengadakan haul Khadijatul Kubra ini di Mekah ditentang oleh ulama-ulama yang tidak sefaham dengan beliau. Maklum kan namanya di Mekah kan. Nah, jadi tantangan-tantangan itu memang dari dulu itu ada, yang tidak sepaham. Wajar lah tidak sepaham itu pasti bertentangan, namanya tidak sepaham. Jangankan tidak sepaham, yang sepaham aja kadang bertentangan. Kalau misalnya ada orang ngerjakan kebaikan, ada orang pun tahu bahwa itu mengerjakan kebaikan pun juga bisa bertentangan. Itulah sudah likulli khairin mamnu. Tiap-tiap kebaikan itu pasti ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan namanya bukan perjuangan, kayak gitu. Nah, jadi berbetulan di bulan Ramadan. Yang istimewanya lagi, Abuya Said Muhammad Al-Maliki itu sebelum meninggal itu beliau tahu. Jadi ceritanya di dalam biografi menakib beliau itu, sebelum beliau meninggal itu beliau tahu. Bahkan ngasih kabar sampai-sampai ke murid-murid beliau yang ada di Indonesia itu, ceritanya dikasih kabar waktu itu. Di waktu itu dikasih kabar termasuk Abuya Habib Hasan Baharun yang pimpinan Dalwa Darul Lugah wa Dakwah itu, nah orang tua dari Habib Segap itu, nah orang tua itu yang diracik di Bangil itu ceritanya. Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang di Jakarta sana ada, memang banyak alumni. Termasuk yang sekarang masih hidup yang sepuh Kiai Haji Taifur Abdillah. Jadi ceritanya Kiai Haji Taifur, sampean lihat aja di YouTube kalau Anda tahu kan. Sekarang ini kita rujukannya bisa ke YouTube, tidak apa-apa. Supaya yang lain bisa mau disuruh buka kitab kan. Nah, lihat aja di kitab anunya, ada tahu pula. Jadi lihat di YouTube itu kan, karena kabarnya ada di situ, ada masalah juga. Itu termasuk orang yang sering dia mimpi dengan Rasulullah. Kiai Haji Taifur Mawardi itu tua deh, orang biasa aja penampilannya. Kemarin beliau ke Hadramaut tuh, bersampingan duduk dengan Habib Umar bin Salim bin Hafiz, dengan Habib Umar Hafiz tuh. Biasa aja orangnya. Itu termasuk murid oleh Abuya yang masih ada, yang masih hidup yang di Indonesia, Said Muhammad. Kalau tidak salah beliau itu meninggalnya di 17 Ramadan, bertepatan malam Jumat kalau tidak salah. Jarang ada orang kan misalnya meninggal ngasih kabar berdahulu. Misalnya ada keluarga dikasih kabar, aku mau meninggal, kalau bahasanya kan mau pergi, dikasih kabar dulu. Jarang-jarang ada orang yang kayak gitu tuh, berpamitan, beredaan, artinya jarang-jarang ada kayak gitu. Di antara kalam-kalam beliau, karena beliau orangnya produktif, banyak menyusun kitab, orangnya alim luar biasa kan. Apa kata beliau khususnya kepada orang yang mencari ilmu itu, beliau pernah ngomong, al ilmu bita'allum, kata beliau. Ilmu itu didapatnya dengan cara belajar. Lihat aja di pesantren Darul Lugah wa Dakwah itu, takzimnya, akhlakul karimahnya tinggi. Karena memang diajarkan oleh para ulama-ulama itu mendahulukan di akhlak itu, mendahulukan di akhlak. Sebagian ulama berkata jangan dipintarakan berdahulu jirsidin. Kalau dipintarakan berdahulu karena akhlaknya hilang, lalunya semena-mena akhlaknya, tidak ada akhlak nanti kada bagus juga kan. Kalau berdahulu pintar, kalau berdahulu akhlak pintar menyusul, tetap dia menjadi orang yang tawadhu, tetap dia menjadi orang yang tawadhu.
ada acara aja juga. Banyak orang tadi ada berdua undangan di rumah juga. Bahaulan di rumah tadi ada orang berundangan. Kawat seadanya. Kalau kotakannya menyumbang 10, orangnya datang berdua, lebihan 8. Lebihan 8 kotak. Mau kada mau dua-dua. Dan di antara keistimewaan, masih lama lah, setengah jaman lagi hampir. Dan di antara keistimewaan Sayyidatina Khadijatul Kubra senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dalam keadaan senang ataupun susah. Karena susahnya di masa Rasulullah, yang di masa ketika Khadijah menemani Rasulullah itu tidak sesusah sekarang modelnya. Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa, makanya Rasulullah itu dengan Khadijah itu tidak bisa pokoknya. Tidak ada duanya, tidak bisa menduakan. Pernah diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi istri beliau Khadijah itu selalu menemani dan menghibur beliau. Sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Karena cinta dan sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 3 tahun baginda diasingkan. Jadi Rasulullah itu diasingkan pernah oleh orang-orang kafir ya ceritanya. Maka Sayyidah Khadijah tetap senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabar, redha, merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tiada ada. Dan Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah dan paling diingat dan disebut-sebut kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah aja Sayyidatina Aisyah ini ngomong, bahasa kitanya itu cemburu kepada Rasulullah karena Rasulullah ini sering menyebut-nyebut Khadijah. Nah, ini lumrahnya seorang perempuan kayak gitu. Lumrahnya seorang perempuan kayak gitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut Khadijah, waktu itu Aisyah pernah ngomong, tiada seorang kaum wanitakah lagi katanya di dunia ini selain Khadijah. Oh, kayak gitu. Jadi ya itulah sudah. Jadi bahasa kitanya itu apa ya, cemburu lah, cemburu. Nah, apa aja itu harus disambet, jangan ada lagi nang lain, bakas bini kan, bakas istri yang sudah meninggal lalu disebut kebaikannya, padahal kan ada masalah. Marah disuruh kita menyebut-nyebut kebaikan orang yang sudah meninggal, itu disuruh aja, ada masalah. Cuma saking cemburunya, karena selalu memuji-muji, menyebut-nyebut kebaikan. Bahkan Rasulullah terkadang, ini hadis nih, hadis, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang, kambing. Rasulullah tuh kadang menyembelih kambing. Kemudian daging kambing itu dibagi-bagi. Ya istilah kita itu kan menyembelih itu ada acara kan. Lalu makanannya dibagi-bagi. Yang pahalanya untuk Khadijah dibagi-bagi dengan kawan-kawan Khadijah. Nah, ini juga salah satu dalil sebenarnya. Ini hadisnya kuat di sini. Hadisnya kuat. Ini sebahagian dalil juga yang kita mengadakan acara seperti haul-haul itu. Kan makanan dibagi-bagi, doanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal seperti itu. Pahalanya tuh, pahalanya. Nah, dibagikan kepada kawan-kawan Khadijah, seakan-akan tiada lagi ada perempuan lain di dalam dunia ini selain Khadijah saja. Maka manakala mendengar perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, maka muka Rasulullah langsung agak berubah seperti merah dan beliau bersabda, mendengar Aisyah ngomong yang mudir kayak tadi, seakan-akan tidak ada lagi perempuan selain Khadijah. Lalu Rasulullah ngomong, kan jadi hadis nih. Apa kata Rasulullah? Ma abadalani Allahu khairan minha qad amanat bi idh kafaran nas wa saddaqatni idh kadzdzabani an-nas wastani Allah bimaliha idh harramani an-nas wa razaqani auladaha idh harramani auladan nasai auladan nisai. Apa kata Rasulullah di dalam hadis beliau?
Tidak ada orang yang menggantikan kebaikan Khadijah, kata Rasulullah. Ini ngomong kepada Aisyah. Kalau bahasa kitanya, tahu-tahukah? Tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan Khadijah. Tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan Khadijah daripadaku. Karena ia adalah orang yang pertama beriman kepadaku ketika orang-orang tidak percaya atau kafir kepadaku. Kadakawa, kata Rasulullah, tidak bisa. Karena Khadijah ini orang yang pertama. Jasa Khadijah itu luar biasa di agama Islam ini, luar biasa. Padahal seorang perempuan. Dan ia orang yang pertama membenarkan ketika aku didustakan oleh orang-orang lain. Yang lain mendustakan, tidak percaya dengan Rasulullah, Khadijah itu tampil. Orang yang pertama, istri Rasulullah yang mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia, kata Rasulullah, Khadijah itu orang yang membantuku dengan hartanya habis-habisan. Mana ada orang berani habis-habisan? Hah? Kalau sebahagian mungkin iya, ini habis-habisan. Sampai bahasa kisahnya, balik dah kantong ini tak keluar sudah habisnya. Pokoknya saking anunya, sampai-sampai ada ucapan itu Khadijah itu, sekiranya aku meninggal, kata Khadijah, yo mana ada bebinian yang gini? Tidak ada, sedunia tidak ada, tidak ada. Ada ya Khadijah aja kan itu, ada cuma Khadijah. Sekiranya aja tulang belulang Khadijah itu bernilai berharga. Kalau Rasulullah pengen dibongkar, diambil, dijual lagi, asal untuk agama. Mana ada orang manusia kayak gitu yo. Saking anunya dengan agama ini, makanya Rasulullah tahu. Makanya beruntung kan ini dapat jaminan Rasulullah tadi, kalau ruzik tuhubbaha fa ana uhibbu mayuhibbuha, kita berkuti di hadis ini. Bisa jadi kita misalnya dengan dasar cuma cinta dengan Khadijah aja, lalu Rasulullah cinta dengan kita, dapat syafaat kita. Ini Rasul gara-gara sayang lawan, gara-gara cinta lawan bini. Pandang itu aja Nabi, anak mandang amalan kan dia, anak mandang amalan, mahaul aja amalannya. Kepandang mahaul, baca doa karena kecintaan dengan Khadijah, itu aja. Dan ini jaminan Rasulullah lah, aku pa'ana uhibbu mayuhibbu, aku cinta kepada orang yang cinta dengan Khadijah. Nah. Di mana orang, kata Rasulullah, yang mendustakan, Khadijah yang mempercayai. Di mana orang yang memusuhi, Khadijah yang membela. Di mana orang, pokoknya harta habis-habisan, harta Khadijah disumbangkan untuk Rasulullah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ia memberi aku anak ketika istri-istriku tidak ada memberi aku anak. Keturunan itu kan anak-anak Rasulullah, anak-anak yang lain yang ada anak Rasulullah SAW, masuk imah segala macam itu. Dan di antara keistimewaan dan keutamaan Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha, ummina Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha adalah istri yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha adalah awal-awal orang yang beriman dengan Rasulullah SAW daripada rombongan para kaum perempuan, dan sepaling abdal perempuan seperti sabda Rasulullah, Sayyidatun Nisa'il Alamin Maryam, summa Fatimah, summa Khadidah, summa Asyatu imra'atu Fir'aun. Penghulu para kaum perempuan, pimpinan para kaum perempuan di dunia ini adalah yang pertama Maryam, kemudian Fatimah Rasulullah, kemudian Khadijah, kemudian Asiyah istri Fir'aun. Karena istri Fir'aun kan ceritanya beriman ya, cuma itu ceritanya tidak dengan Fir'aun, tidak dengan Fir'aun, ditukar itu ketika Fir'aun mau menggauli itu jadi tukar Aisyah atau Asiyah itu. Nah. Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha adalah sepaling afdal kaum perempuan ahli surga seperti sabdanya Rasulullah, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Maryamu binatu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'ata Fir'aun. Itu hadis Rasulullah
Sepaling afdal kaum perempuan ahli surga adalah Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah anaknya Rasulullah dan Maryam anaknya Imran dan Asia istri daripada Fir'aun. Sayyidatina Khadijah al-Kubra adalah salah seorang perempuan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diberi anugerah rumah dalam surga dan perempuan yang mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu berkirim salam dengan Khadijah. Tidak ada perempuannya kayak gitu. Allah langsung yang berkirim salam kepada Khadijah. Nah. Dan Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha adalah perempuan yang paling disayang dan dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha adalah perempuan yang memberi semua anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ada Sayyidina Ibrahim karena ia anak dari istri yang beliau bernama Mariyatul Kibitiyah. Nah, itu satu itu aja kan anak Rasulullah ada 7 tuh. 4 perempuan 3 laki-laki, yang satu Ibrahim itu dari Mariyatul Kibitiyah. Di antara keistimewaan Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha, sebahagian keistimewaan daripada beliau bahwasanya adalah seorang yang kesusahan atau duka cita daripada musibah dunia dan akhirat, dan datang ia kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra di masa itu dan minta tolong dengannya, melainkan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala akan kesusahannya dan kedukaannya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan. Jadi di antaranya tuh kayak menakib-menakib wali-wali, kebanyakan walinya Allah itu kan seperti itu. Boleh kita juga seperti itu, artinya dengan berkah Khadijatul Kubra seperti ini. Nah, bahkan ya ada sebagian kalam ulama yang mengatakan kalau pengen mewarisi kesuksesan di dalam usaha perniagaan, sering-seringlah dia membaca juga manakib Khadijatul Kubra dengan tafaulan itu artinya sindiran, artinya Khadijah ini sugih benar supaya juga kesuksesan dunia ini dapat juga sugih juga. Tapi kan sugih Khadijah kayak apa kan? Sugih Khadijah kan untuk agama, berarti kayak itu juga modelnya, jadi orang yang dermawan. Nah, itu diantara keistimewaan. Banyak lagi daripada keistimewaan Ummul Mukminin yaitu Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Nah, mudah-mudahan dengan berkah membaca manakib ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah beliau, dengan berkah Abuya Said Muhammad bin Abbas bin Alwi al-Maliki, dan dengan berkat Tuan Guru Haji Zuhdian Nur. Amin. Allahumma amin. Ala tilkaniyah. Boleh kasidah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.